selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas tentang penghawaan alami untuk daerah tropis, panas dan lembab. Ya, penghawaan itu sama dengan ventilasi atau pengudaraan. Nah, daerah tropis itu yaitu daerah yang terletak di 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Daerah tropis panas lembab biasanya curah hujannya tinggi, kelembapan tinggi, temperatur dari 18 sampai 38 derajat Celcius atau bahkan lebih, dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kira-kira sekitar sini, Indonesia ada di sini ya, dekat Khatulistiwa, dekat ekuator. Nah, kalau kita bicara tentang penghawaan alami, berarti kita harus mengenal dulu apa itu angin. Nah, ada yang kita kenal dengan angin laut darat dan angin muson atau angin musim. Nah, angin laut itu biasanya adalah aliran udara dari laut ke darat. Itu biasanya terjadi pada pagi hingga sore hari. Terus biasanya di darat lebih panas daripada di laut, sehingga udara panas di daratan juga di situ akan naik dan digantikan dengan udara dingin dari lautan. Terus angin darat adalah aliran udara angin yang aliran udaranya dari darat ke laut. Itu biasa terjadi pada saat malam hari. Terus biasanya suhu udara di laut lebih panas daripada di darat. Akibatnya udara dingin dari daratan bergerak menggantikan udara yang naik di lautan. Ya, seperti ini kira-kira ya. Nah, selain angin laut dan darat, kita juga mengenal dengan angin muson. Ini biasanya lebih makro ya. Ada muson timur dan muson barat ya. Muson timur itu angin musim kemarau. Itu biasanya pada bulan April sampai Oktober, yang bergerak dari benua Australia dan ke benua Asia. Ketika Australia pada saat itu adalah musim dingin dan di Asia adalah musim panas. Angin ini menyebabkan kemarau karena dia bersifat kering. Nah, untuk angin muson barat itu angin musim hujan. Dia bertiup pada bulan Oktober sampai bulan April, bergerak dari benua Asia ke benua Australia, di mana di benua Asia ada sedang musim dingin, di benua Australia sedang musim panas. Nah, angin muson barat dia lebih basah, makanya menyebabkan hujan di daerah Indonesia. Ya, ini kalau kita lihat ya dari antara utara dan selatan. Tapi di daerah di sini di dekat Jawa menuju Australia justru agak condong ya ke arah timur barat. Ya, di Indonesia kondisi angin cukup bermasalah karena kecepatan angin itu cuma 5 meter per detik. Jadi cenderung lemah ya. Terus sehingga makin lembab, makin lemah anginnya justru. Nah, untuk biasanya di bangunan kita biasanya ambil arah untuk angin itu utara dan selatan. Tapi sebenarnya kondisi Indonesia berbeda-beda, terutama yang di daerah Jawa ini dan di Sunda kecil ya. Seperti NTB, NTT, Bali ya, sampai Timor itu juga berbeda aliran sungainya. Aliran anginnya, sorry. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang iklim makro. Ini kita bicara tentang iklim mikro ya. Jadi sebenarnya di bangunan itu selain dipengaruhi oleh iklim makro, juga kita bisa membuat atau dipengaruhi oleh iklim mikro setempat ya. Biasanya contohnya adalah iklim yang ada di lingkungan yang lebih banyak vegetasi atau tanamannya itu lebih baik daripada yang di lapangan terbuka. Nah, ini akan berbeda gitu ya. Nah, terutama juga di bangunan kita juga ternyata bisa bisa memanipulasi iklim mikro kita ya. Nah, penghawaan alami pada dasarnya dia adalah udara yang masuk dan udara yang keluar, yaitu ada inlet dan outlet. Terus biasanya masuk karena high pressure ya,
terus keluar adanya tekanan yang dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Biasanya panas itu disebabkan oleh aktivitas di dalam ruangan ya. Jadi kita perlu udara untuk menggantikan udara yang sudah panas atau sudah jenuh, itu digantikan dengan udara yang segar. Nah, seperti itu. Nah, karena kita butuh yang namanya kenyamanan ya. Kita butuh daerah yang nyaman, atau kita taunya kenyamanan termal. Makanya kita butuh angin untuk itu. Nah, ini jenis-jenis ventilasi secara prinsip dasar ya. Ada 3. Ada yang disebut dengan disebut dengan cross ventilation, ada yang disebut dengan chimney ventilation atau stack ventilation. Kalau cross ventilation itu adalah ventilasi silang, chimney ventilation atau stack ventilation itu adalah ventilasi cerobong ya, untuk melepaskan udara panas. Nah, ada lagi yang wind tower atau wind catcher, atau yang biasa disebut juga dengan well ventilation. Itu biasanya adalah ventilasi untuk menangkap angin untuk masuk ke dalam. Nah, untuk penghawan alami ventilasi silang ya, intinya adalah ada inlet dan outlet gitu ya. Nah, yang paling baik sebenarnya adalah yang ini, agak menyamping ya. Ini yang saling berhadapan ya. Ini agak menyamping berhadapan, tapi agak menyamping sedikit, agak serong, itu lebih bagus dibanding yang yang berhadapan langsung. Nah, kalau agak berbelok seperti ini menyamping, biasanya daerah sini tuh kurang mendapatkan kurang mendapatkan angin atau udara di sini. Dan di sini juga seperti itu. Kalau cuma satu seperti ini, tetap ada aliran angin, tapi mungkin yang di dalam sini bisa lebih lembab, jamuran dan lain-lain. Jadi diusahakan seperti inilah kira-kira. Ya, paling jelek di sinilah kira-kira. Ya. Nah, kalau misalnya juga sifat dari angin itu, kalau inletnya lebih kecil daripada yang outletnya, ya biasanya dia lebih kencang. Nah, kalau terbalik, inletnya lebih besar dan outletnya lebih kecil, biasanya dia bergerak lebih lambat ya. Tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, berikutnya adalah ventilasi cerobong ya. Ventilasi cerobong kita butuhkan, yaitu untuk memasukkan jadi ibaratnya melepaskan udara yang masuk ke dalam bangunan, lalu dikeluarkan di atas ya, outlet yang berada di atas ya. Bisa bentuknya seperti cerobong seperti ini ya. Biasanya ada bukaan di atas seperti ini, atau dia bisa berubah ada juga void seperti itu, atau courtyard ya. Itu juga bisa jadi ventilasi cerobong seperti itu. Ini untuk supaya panas dibuka ke atas gitu ya, langsung ke atas gitu ya. Makanya biasanya di atas plafon kita itu lebih panas ya, karena panas tubuh itu pasti ke atas gitu. Nah, berikutnya adalah ventilasi penangkap angin. Dia menangkap angin dari luar, dialirkan ke dalam untuk nanti dilepaskan seperti itu ya. Jadi dia semacam tower gitu ya, menara gitu ya, menangkap angin gitu. Seperti itu. Ya, mungkin salah satunya yang kita sering lihat di pabrik-pabrik ya, ada itu yang menangkap angin, dan juga dia juga berfungsi untuk mengeluarkan panas juga seperti itu. Nah, courtyard juga punya fungsi yang juga, selain juga dia melepaskan angin yang panas, tapi dia juga menangkap angin yang dingin. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas satu persatu ya, strategi desain ventilasi, yaitu atap dan overhang, terus dinding eksternal, lantai dan dinding internal, jenis jendela, vegetasi, beranda atau teras, courtyards, dan lantai panggung. Nanti kita akan bahas ini satu video pelan-pelan. Nanti kita lihat mungkin contoh seperti itu. Jadi ini hanya pembuka saja untuk membahas tentang penghawaan alami. Mudah-mudahan bermanfaat, menambahkan wawasan Anda.
Terima kasih, komen dan saran di bawah, like, share, and subscribe. Terima kasih.